Selamat pagi anak-anak yang belajar dari rumah. Kita bersyukur hari ini kita masih boleh belajar lewat pembelajaran online. Hari ini kita akan membahas mengenai hemat energi dari pembelajaran tematik kelas 3 SD, tema yang ke-6, subtema yang pertama, pembelajaran 3 dan 4. Teacher Evelyn berharap anak-anak di rumah dalam keadaan sehat dan bersemangat mengikuti pembelajaran kita kali ini. Sebelum kita belajar, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk berkat Tuhan yang menolong kami, memberikan kami kesehatan hingga saat ini. Tuhan Yesus, kami akan memulai pembelajaran kami, kiranya Tuhan menolong memberkati kami, agar kami memahami pembelajaran hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu, amin. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, menceritakan kembali isi bacaan. Dan yang kedua, menyamakan konversi satuan waktu yaitu tahun, bulan, minggu, dan hari. Dan yang ketiga, menyebutkan contoh sikap hemat energi. Langsung saja kita mulai pembelajaran kita ya. Anak-anak, coba dibaca bukunya, bacaan teks halaman 14 dan halaman 15. Mengenai hemat energi. Air merupakan sumber energi bagi makhluk hidup. Kita membutuhkan air untuk berbagai kebutuhan. Misalnya, memasak, minum, mencuci, mandi, dan masih banyak kegiatan yang kita lakukan yang membutuhkan air. Nah, untuk itu anak-anak, kita harus menggunakan air dengan bijak. Kita wajib menjaga dan melestarikan sumber air. Jika tidak, akan terjadi krisis air bersih atau kekeringan. Nah, kekeringan biasanya terjadi ketika musim kemarau panjang. Kekeringan ini dapat menyebabkan kita sulit mendapatkan air bersih untuk memenuhi keperluan kita sehari-hari. Nah, bagaimana caranya agar kita terhindar dari kesulitan air bersih? Maka kita harus menjaga kelestarian sumber air. Ada beberapa cara untuk menjaga kelestarian sumber air. Misalnya dengan cara menanam pohon. Nah, menanam pohon ini dapat meningkatkan cadangan air di dalam tanah. Akar pohon berfungsi untuk menahan air di dalam tanah. Dengan begitu, cadangan air di dalam tanah semakin banyak. Nah, cara menjaga kelestarian sumber air berikutnya adalah dengan membuang sampah pada tempatnya. Jangan membuang sampah di parit atau di sungai agar tidak terjadi banjir atau mengotori air. Selanjutnya adalah pakailah air seperlunya. Jika kamu tidak menggunakan air, jangan lupa untuk mematikan keran air. Tutup keran air apabila tidak digunakan lagi. Anak-anak di rumah, ayo kita praktekkan cara menjaga kelestarian air berikut. Anak-anak dihimbau untuk membuang sampah pada tempatnya, menutup keran air jika tidak diperlukan, dan menanam pohon. Apakah kamu sudah melakukannya? Kalau belum, ayo kita mulai dari sekarang ya. Nah, anak-anak di rumah, kendaraan bermotor memerlukan bahan bakar agar dapat digunakan. Dari manakah asal bahan bakar yang kita gunakan sehari-hari? Apakah bahan bakar harus dihemat penggunaannya? Ya, tentu sekali. Nah, untuk mengetahui lebih jelasnya, kita akan membahas mengenai sumber energi bahan bakar fosil. Terdapat di buku bacaanmu halaman 20. Nah, anak-anak, salah satu sumber energi di alam diperoleh dari bahan bakar fosil, yaitu minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Minyak bumi ini diperoleh dengan cara membuat sumur bor.
minyak bumi kemudian diolah di kilang minyak dan hasil olahan minyak bumi berupa oli, solar, minyak tanah, bensin, dan gas LPG. Minyak bumi adalah jenis bahan bakar yang tidak dapat diperbaharui atau diperbarui. Nah, jika terus dipakai, cadangan minyak bumi akan habis. Jika sudah habis, dibutuhkan waktu hingga jutaan tahun loh untuk terbentuk kembali. Oleh karena itu, jika sumber minyak bumi habis, kita tidak dapat memperolehnya lagi. Untuk itu, kita harus menghemat penggunaannya. Bagaimana cara menghemat penggunaan energi? Caranya adalah yang pertama, kita boleh naik transportasi atau angkutan umum. Atau bisa juga dengan berjalan kaki ke tempat tujuan yang dekat. Apabila sekolahmu dekat dengan rumah, kamu dapat ke sekolah dengan berjalan kaki. Apakah kamu dan temanmu sudah menerapkan sikap hemat energi? Coba, untuk mengetahuinya, coba lakukan wawancara dengan 2 temanmu. Nah, karena ini bentuk pembelajaran daring, kamu boleh menanyakan temanmu dengan cara video call atau telepon. Tanyakan 3 pertanyaan yang ada di halaman 22. Coba buka bukunya halaman 22. Di sana terdapat 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah kamu segera mematikan keran air setelah bak mandi penuh? Apakah kamu mematikan lampu sebelum tidur? Bagaimana kamu berangkat ke sekolah? Apakah berjalan atau menggunakan kendaraan umum? Nah, kamu tanyakan 3 pertanyaan ini kepada 2 temanmu. Kemudian, tuliskanlah siapa nama temanmu yang kamu wawancarai dan hasil wawancaramu di buku tulis. Setiap anak Luktri wajib menyerahkan hasil wawancara ya, teacher tunggu. Oke. Sekarang kita lanjut dengan konversi satuan waktu. Ya, tahun merupakan satuan waktu. Selain tahun terdapat juga satuan waktu yang lainnya, misalnya bulan, minggu, dan hari. Nah, kesetaraan antara satuan waktu dapat kamu lihat, perhatikan. 1 tahun ada 12 bulan, yaitu Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, hingga Desember. Ada 12 bulan ya. Kemudian 1 minggu ada 7 hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, 1 bulan ada yang 28 hari, ada yang 29, ada yang 30 hari, bahkan ada yang 31 hari. Bergantung pada bulannya. Nah, coba perhatikan berikut. Ini adalah nama bulan dan jumlah hari setiap bulannya. Januari memiliki 31 hari. Februari ada yang 28 hari, ada yang 29 hari. Nah, pada tahun Kabisat, bulan Februari terdiri dari 29 hari. Apa artinya tahun Kabisat, Teacher Evelyn? Tahun Kabisat adalah tahun yang bilangannya habis dibagi 4. Misalnya tahun 2012, 2016, dan seterusnya. Pada tahun lainnya, bulan Februari terdiri dari 4 minggu saja atau 28 hari. Kemudian bulan Maret, Mei, Juli, Agustus, Oktober, Desember itu jumlah harinya ada 31 hari. Bulan April, Juni, September, dan November memiliki jumlah hari 30 hari. Ingat ya anak-anak di rumah. Nah, satuan waktu dapat diubah menjadi satuan waktu lainnya. Perhatikan contoh berikut. Misalnya, 3 tahun berapa bulan? Nah, tadi kita sudah mempelajari bahwa 1 tahun itu ada 12 bulan. Nah, bagaimana untuk mengetahui 3 tahun berapa bulan? Gampang saja. 3 dikali 12 bulan, karena 1 tahun ada 12 bulan ya. Maka hasilnya adalah 36 bulan. Maka 3 tahun sama dengan 36 bulan.
Nah, bagaimana jika 2 minggu? 2 minggu ada berapa hari? 1 minggu tadi ada 7 hari. Jadi, kalau untuk 2 minggu, 2 dikali 7 hari sama dengan 14 hari. Sehingga 2 minggu sama dengan 14 hari. Bagaimana jika 3 minggu 2 hari? Berapa hari itu Teacher Evelyn? Nah, pertama sekali kita cari tahu dulu 3 minggu berapa hari. Nah, 3 dikali 7 sama dengan 21 hari. Kemudian kita jumlahkan 21 hari ditambah 2 hari sama dengan 23 hari. Sehingga 3 minggu 2 hari sama dengan 23 hari. Selanjutnya 35 hari. Berapa minggu Teacher Evelyn? Ayo sama-sama kita bahas. Bagaimana caranya? Iya, cukup dengan 35 dibagi 7 untuk mengetahui berapa minggu ya. 7 ini dari mana? Karena satu minggu ada 7 hari. Jadi 35 hari kita bagi 7 sama dengan 5. Sehingga 35 hari sama dengan 5 minggu. Nah, sebagai kuis kamu, Teacher Evelyn punya satu pertanyaan. 28 hari, berapa minggu anak-anak di rumah? Iya, kamu pasti tahu. Kamu jawab di kolom komentar. Demikian pembelajaran kita hari ini. Teacher Evelyn berharap anak-anak di rumah memahami apa yang sudah kita pelajari hari ini dan dapat mempraktekkan di rumah. Dan sebagai tugas mandiri kamu kerjakan Ayo Berlatih halaman 18 nomor 2. Ingat ya, hanya nomor 2 saja. Selamat belajar anak-anak di rumah. Tetap jaga kesehatan, semangat belajar. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.